Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai manajemen mutu terpadu atau total quality management. Perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rahma Setiarini, kedua Nafiatul Zulfa, yang ketiga Karunia Yulintan Putri, yang keempat Niki Rahma, yang kelima Afida Rahma, yang keenam Levia Damayanti, dan yang terakhir Nuril Fauzianingsi. Subbab yang akan kita bahas di total quality management ini yaitu yang pertama ada penjelasan dari TQM sendiri itu apa, lalu ada sejarah TQM, kualitas, prinsip pokok TQM, unsur utama TQM, metode TQM, manfaat TQM, penerapan konsep TQM, dan yang terakhir ada penyebab kegagalan dari TQM. Pengertian TQM. TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Sejarah Total Quality Management. Sejak tahun 1980 lahirlah suatu sistem manajemen kontemporer di Amerika Serikat yang disebut dengan Total Quality Management dengan tokohnya Edward Deming. Di lingkungan Angkatan Laut Amerika Serikat disebut dengan Total Quality Leadership. Sedangkan di Jepang disebut dengan Total Quality Control dan di Singapura disebut dengan Total Quality Process. Di Indonesia berkembang di tahun 1985 sampai dengan sekarang. Kualitas. Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. Prinsip pokok Total Quality Management. Yang pertama, kepuasan pelanggan. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu, segala aktivitas perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin besar pula kepuasan pelanggan. Yang kedua, respect terhadap setiap orang. Setiap orang dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. 3. Manajemen berdasarkan fakta. Setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada perasaan atau feeling. Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini. Yang pertama, prioritas, yakni suatu konsep bahwa perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, dengan menggunakan data, maka manajemen dan tim dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu yang vital. 2. Variasi atau variabilitas kinerja manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem organisasi. Dengan demikian, organisasi dapat memprediksi hasil dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. 4. Perbaikan berkesinambungan. Melakukan proses secara sistematik dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep siklus PDCA yang terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana, dan tindakan korektif terhadap hasil yang diperoleh. Unsur utama TQM. 1. Fokus pada pelanggan. Dalam TQM, pelanggan internal dan eksternal merupakan driver. Pelanggan eksternal menentukan kualitas produk atau jasa yang disampaikan kepada mereka, sedangkan pelanggan internal berperan besar dalam menentukan kualitas manusia, proses, dan lingkungan yang berhubungan dengan produk atau jasa. 2. Obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan TQM, penentu akhir kualitas pelanggan internal dan eksternal. Dengan kualitas yang ditetapkan tersebut,
organisasi harus terobsesi untuk memenuhi atau melebihi apa yang ditentukan tersebut. Maka berlaku prinsip good enough is never good enough. 3. Pendekatan ilmiah. Dalam penerapan THM, terutama untuk mendesain pekerjaan dan dalam proses pengembalian keputusan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang didesain tersebut, data diperlakukan dan dipergunakan dalam menyusun patok duga, memantau presentasi, dan melaksanakan perbaikan. 4. Komitmen jangka panjang. THM suatu paradigma baru dalam melaksanakan bisnis. Untuk itu dibutuhkan budaya perusahaan yang baru pula. Oleh karena itu, komitmen jangka panjang sangat penting guna mengadakan perubahan budaya agar penerapan THM berjalan dengan sukses. 5. Kerjasama tim. Kemitraan dan hubungan dijalin dan dibina baik antar karyawan perusahaan maupun dengan pemasok lembaga-lembaga pemerintah dan masyarakat sekitarnya. 6. Perbaikan sistem secara berkesinambungan. Setiap produk atau jasa dihasilkan dengan memanfaatkan proses-proses tertentu di dalam suatu sistem atau lingkungan. Oleh karena itu, sistem yang ada perlu diperbaiki secara terus-menerus agar kualitas yang dapat dihasilkan dapat meningkat. 7. Pendidikan dan pelatihan. Setiap orang dalam perusahaan dapat meningkatkan keterampilan teknis dan keahlian profesionalnya. 8. Kebebasan yang terkendali. Dalam hal ini, karyawan melakukan standarisasi proses dan mereka pula yang berusaha mencari untuk meyakinkan setiap orang bersedia mengikuti prosedur standar tersebut. Manfaat THM. Perbaikan kualitas. Manfaat THM. Perbaikan kualitas. 1. Memperbaiki posisi persaingan, harga yang lebih tinggi, meningkatkan pangsa pasar, kemudian meningkatkan penghasilan dan meningkatkan laba. 2. Meningkatkan output yang bebas dari kerusakan akan mengurangi biaya operasi, kemudian meningkatkan laba. Manfaat THM menurut salah satu tokoh, yaitu Hessel. Manfaat penerapan bagi perusahaan atau organisasi adalah proses desain produk menjadi lebih efektif yang akan mempengaruhi kinerja, kualitas. Penyimpangan yang dapat dihindari pada proses produksi mengakibatkan produksi yang dihasilkan sesuai dengan standar. Hubungan jangka panjang dengan pelanggan akan berpengaruh positif bagi kinerja organisasi. Sikap kinerja yang baik akan menimbulkan partisipasi dan komitmen pekerja pada kualitas. Penerapan konsep THM. 1. Konsep aplikasi Total Quality Marketing. Pendekatan yang benar adalah ikut berpartisipasi aktif dalam perencanaan dan pengembangan produk sesuai dengan informasi kebutuhan pasar dan pelanggan yang ada. Terlambat untuk mengeluh bahwa produk berkualitas jelek setelah produk itu diproduksi. Dengan demikian, dalam THM, fungsi pemasaran harus merupakan bagian integral dalam THM melalui Total Quality Marketing agar konsep-konsep THM yang lain dapat berhasil. Maka, sikap mental berdasarkan konsep marketing harus dipahami dan dihayati. Filosofi dari Total Quality Marketing adalah jangan mengecewakan pelanggan. Berikut adalah filosofi jaminan kualitas dalam Total Quality Marketing. Jaminan kualitas berarti menentukan kebutuhan pelanggan, mengembangkan produk sesuai kebutuhan pelanggan, memastikan bahwa pelanggan hanya membeli produk-produk bebas cacat, melakukan pelayanan purna jual secara efektif, dan memastikan serta menjamin bahwa pelanggan akan memperoleh kepuasan melalui penggunaan produk itu. Tiga, konsep dan aplikasi Total Quality Accounting. Total Quality Accounting merupakan suatu pendekatan baru dalam akuntansi biaya yang menggunakan metode-metode TQM untuk menghasilkan informasi biaya-biaya kualitas yang dibutuhkan oleh manajer. Program reduksi biaya terus-menerus.
merupakan suatu program yang disusun secara sistematik untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas industri melalui reduksi atau eliminasi pemborosan secara terus-menerus terhadap semua aktivitas yang melibatkan dalam sistem industri dan merupakan bagian integral dari total quality accounting. Reduksi biaya dalam konteks program reduksi biaya terus-menerus adalah berupaya untuk menghilangkan pemborosan-pemborosan yang ada pada masing-masing aktivitas yang menimbulkan biaya itu. Beberapa perusahaan kelas dunia menggunakan ukuran biaya kualitas sebagai indikator keberhasilan program reduksi biaya terus-menerus melalui peningkatan kualitas. Tugas utama manajer dalam konteks program reduksi biaya terus-menerus adalah membuat keputusan yang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari organisasi yang dikelola itu. Diharapkan, dari keputusan yang dibuat oleh para manajer ini akan membuat organisasi bisnis itu untuk meningkatkan daya saing dalam pasar global melalui penetapan harga produk yang kompetitif. Penyebab kegagalan TQM. 1. Delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab itu didelegasikan kepada pihak lain, maka peluang terjadinya kegagalan sangat besar. Kedua, tim mania. Untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim, paling tidak ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baik penyelia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukan pemecahan masalah. Ketiga, proses penyebarluasan. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan mengembangkan rencana untuk menyatukan ke dalam seluruh elemen-elemen organisasi. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena usaha itu meliputi pemikiran mengenai struktur, penghargaan, pengembangan, keterampilan, pendidikan, dan kesadaran. Yang keempat, harapan yang terlalu berlebihan dan tidak realistis. Bila hanya mengirimkan karyawan untuk mengikuti suatu pelatihan selama beberapa hari, bukan berarti telah membentuk waktu untuk mendidik, mengilhami, dan membuat karyawan sadar akan pentingnya kualitas. Selain itu, dibutuhkan waktu yang sangat lama pula untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan proses baru. Bahkan seringkali perubahan proses baru tersebut memakan waktu yang sangat lama untuk sampai terasa pengaruhnya terhadap peningkatan kualitas dan daya saing perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.